Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siap, Pak. Terima kasih ya kepada teman-teman semua dan seperti hadir di bimbingan kelompok pada hari ini. Sama-sama. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kalian udah tahu belum sih di sini tuh kalian mau ngapain? Kalian tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompoknya. Jadi itu. Terus ada di dinamika kelompok itu bimbingan kelompok itu ada tujuannya. Kalian tahu nggak tujuan bimbingan kelompok itu apa? Untuk memanfaatkan kelompok, kenapa bawakan sharing? Ya, jadi benar yang kalian bilang tadi, tujuan bimbingan kelompok itu untuk menambah wawasan, untuk bertukar pikiran, dan untuk saling mengungkapkan pendapat. Astagfirullahaladzim. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, jadi di mana kalian dapat mengungkapkan pendapat secara terbuka tanpa ditutup-tutupi. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan, yang mana kita di sini bisa menjelaskan, menjaga rahasia apa yang telah kalian ucapkan tadi. Terus yang ketiga ada asas kesukaraan. Kalian datang ke sini terpaksa apa nggak sih? Nggak sih ya? Nggak sih. Terus yang terakhir ada asas kegiatan. Jadi kalian diharapkan untuk tetap melakukan kegiatan ini sampai dari awal sampai akhir. Nah, terus dalam bimbingan kelompok ini terdapat cara pelaksanaan. Jadi cara pelaksanaannya yang pertama yaitu kalian jika ingin mengungkapkan pendapat harap angkat tangan. Terus yang kedua membentuk kelompok beranggotakan 8 sampai 15 orang. Lalu waktu untuk bimbingan kelompok ini kurang lebih selama 30 menit. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kan kalian di sini belum pada kenal nih. Jadi kita kenalan dulu ya. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Tempat Jadi Siapkan. Tadi lanjut oleh sebelah. Kenalkan nama saya Falah. Perkenalkan nama saya Citra. Perkenalkan nama saya Najwa. Perkenalkan nama saya Rida. Perkenalkan nama saya Dita. Oke. Jadi kalian sudah pada kenal semua ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di awal tadi. Di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, di bimbingan kelompok itu terdapat dua topik. Yang pertama ini topik tugas dan yang satunya lagi topik bebas. Jadi yang mana topik tugas itu saya menentukan, dan kalau topik tugas itu kita bisa berdiskusi senyaman kita. Nah, jadi di sini saya sudah menentukan topik, yaitu topik tugas. Topiknya perjudian. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu perjudian? Ya. Ini nggak sih kayak sesuatu yang itu sama duit gitu, kayak misalnya menang apa bisa beli. Ya, silakan. Silakan. Apa lagi? Oke, jadi judi itu merupakan suatu kegiatan yang merugikan diri kita sendiri.
tapi kan kita kan selalu diiming-iming gitu kalau misalkan yang sekarang lagi viral tuh slot, kalian tahu slot nggak? Nggak tahu. Jadi kalau slot itu kan kita diiming-iming itu, ayo kak daftar, dapat 25.000 bisa jackpot 100.000 gitu kan. Nah jadi kita tuh jangan mudah untuk diiming-iming karena itu judi itu nggak baik sebenarnya, bahwa kemudian dan membayarkan diri sendiri dan judi itu bisa berdampak negatif pada diri kita sendiri. Nah, jadi kalian pernah nggak melihat orang lagi berjudi gitu? Ya, silakan. Izin berbicara Pak ya terkait tentang perjudian pengalaman. Saya itu punya teman Pak ceritanya. Nah, Siapa? ada lah Pak ini. Oh, baik. Silakan. Jadi itu saya punya kawan Pak. Nah, kebetulan ya kawan saya ini awalnya dia juga nih ya coba-coba gitu Pak ya. Mungkin awalnya kita coba-coba, tapi dia itu benar-benar sampai ya segila itu Pak untuk berpikir, bahkan mungkin dia sampai ya menjual barang-barangnya dia. Tuh, sampai waktu itu dia terdalam dia. Oke, baik. Siapa lagi? Ya, silakan. Jadi saya punya adik sepupu Pak. Nah adik sepupu saya itu awalnya itu dia ikut ikutan teman kan, main-main kayak gitu, main slot gitu. Nah sampai akhirnya dia tuh menang nih, itu menang sampai dapat 2 juta. Jadi dia tetap makin ketagihan dong, jadi dia deposit terus sampai duit itu habis. Jadi dia pinjam ke semua orang, ke adik-adiknya lain, ke teman-temannya, kemarin-kemarin jadi kayak pinjam terus, tapi dia nggak bisa bayarnya gitu. Sampai akhirnya itu dia itu jadi terkenal kayak oh ini sih yang lumayan utang dia gitu. Jadi dia tapi orang-orang kayak oh dia tuh ada jalan sendiri, dia nggak bilang begini. Di mana-mana tuh orang itu terkenal kayak tukang utang gitu kan. Saya punya om, nah saya itu juga itu ya namanya cowok ya, jadi kayak suka tergiur. Awalnya tuh kayak suka di WA gitu lah, kan? Suka di WA nih, terus dia kayak tertarik nih, cuma kecil lah depositnya, terus dia emang kan awalnya kalau judi-judi gitu kan dimenangin dulu kan, baru nanti dia bakal loss. Nah dia tuh pokoknya om aku ini yang dia sampai minjem ke ini loh, dulu itu sampai ke Pinjol. Iya, dulu itu sampai ke pinjol gitu loh untuk dia biar bisa muasin kesenangan dia sendiri. Nah sampai akhirnya kan dia kayak akhirnya sadar kan kalau itu tuh merugikan dia dan keluarganya karena kan om aku itu dia kerjanya jauh ya. Nah si pinjol ini tuh suka naik datangnya tuh ke rumah dia. Nah sedangkan di rumah dia tuh ada CCTV gitu loh. Jadi kayak suka merugikan keluarganya sendiri juga gitu. Terus pernah juga loh lihat di berita itu loh. Takut deh. Iya dia apa? Bukan, jadi dia lagi rapat main gitu. Oh itu Candy Crush ya? Iya itu Candy Crush itu yang buah-buah. Oh yang buah itu. Ya di sini sebelah sini ada yang nyamain nggak pengalamannya? Kamu lihat sih, itu malah ibu juga main. Oh, dia di sini kayak itu, sama gue itu malah bisa cilok. Ayo main. Jadi dari keluarga itu ya? Iya, makanya malah benar-benar cip sama anaknya. Bagi cip dong, bagi cip. Turun temurun. Tadi sudah sejarah. Jadi itu kan taruhannya. Kita tidak cuma secara yang diri yang kayak gitu doang. Jadi kalau di sini itu kan juga kayaknya pernah dari melakukan jadi kayak misalnya ayo kalau siapa yang menang ya siapa yang menang kalau misalnya yang menang ini oh masih bahagia gitu itu kan masih gitu kan ya apalagi taruhan cewek ayo siapa yang menang cewek tapi itu haram enggak Jadi kan harap. Ya saya mau nanya Ya. kalau lotre masuk gak? Lotre sama aja lah judi. Masuk gak? Iya. Dulu pas kecil sering main lotre. Mana sih? Bisa dosen masuk. Nggak tahu kan Pak. Iya, namanya masih anak-anak. Iya. Jadi cuma Kayak seperti itu kan. iya, saya juga main dulu. Oh,
sabit. Tapi kan kalau mesin sabit kan kita kan beli koin gitu nggak sih? Iya. Iya kan boneka dia. Iya. Iya lah, Judi mereka loh. itu Itu, Pak. mereka itu nggak tahu benar atau enggak. Iya. Iya, kan judi. Udah jadi berarti. Oh gitu. Ya, Hah? aja lah. Ini main pensil itu judi ya guys. Kalau yang dapat Bahkan kemudian bisa ada yang melakukan perlombaan. Jadi kalau saya itu pernah baca suatu artikel di mana ada suatu perlombaan nih, kita adakan perlombaan itu. Nah, hadiahnya itu dari uang pendaftaran itu. Oh, apa gimana? Kayak kalau hadiah uang pinjaman gitu. Ya, jadi gini, misal nih kita mau ngadain perlombaan, ada satu tempat ngadain perlombaan. Nah, hadiahnya itu berkumpulan dari uang pendaftaran itu. Uang pendaftarannya yang dipakai untuk hadiahnya. Nah, kecuali kalau misalnya kerugian yang terlibat itu ya uang hadiahnya diambil dari sponsor gitu. Nah, jadi biaya pendaftaran yang teknis saja. Ya itu namanya. Oke, kalian tahu nggak sih penyebabnya itu bisa jadi main judi gitu? Kebiasaan bawa lingkungan, Ya, benar. kebiasaan terus nggak tahu juga minimnya pengetahuan tentang Terus siapa lagi? coba kita Karena dia, ya benar. Kebanyakan yang main judi itu orang-orang miskin. Iya benar. dan gabungan jadi kaya juga juga karena dia gabung Ya sih, dia dia. juga masuk ya tapi dia kayak Itu orang kaya gabung. biasanya orang kaya yang kayak judi ya Ya. semakin kaya Oke, selanjutnya kalian tahu nggak apa itu akibatnya dari perjudian itu? Ya silakan. Belum jawab Pak, kalau dari secara finansial, maksudnya secara miskin, dua secara fisik, ya pasti dia waduh stres, secara psikologis ya, secara mental pun ya pasti kena mental, stres, depresi, waduh banyak Pak, banyak benar luar biasa Pak. bahkan bisa berdampak keluarganya sendiri bisa menyebabkan perceraian ya karena emosinya pasti kalau apa-apa kan diri pak Dia dikejar-kejar pinjol lagi. banyak utang Ya iya benar. Semuanya cuma besar yang kuat. Oke kan, kita sudah selesai nih kan membahas tentang perjudian ini. Kalian ini kayaknya udah lemes-lemes kayaknya. Jadi kita main game dulu bentar ya. Boleh, Pak. Jangan. Sama, Pak. Apa? Ya kita buka aja web sendiri. Jadi kita bermain ini aja tunggal tepuk ganda ya. Itu Seru. seru banget. Seru banget itu. dan mau profesi aja Kalau tebak profesi. ya Oke. Tebak ya. Ini tebak profesi. Silakan kalian tebak. Apa? Wah. Benar. Lagi ya. Oh, boleh, boleh. Susah nih. bandar Cici Jemur Oh, bungkusin gorengan. penjual Iya, benar. Gorengannya jual. Oke, ada yang mau pelajari lagi nggak? Ada yang mau pelajari lagi nggak? Saya aja ya. Ya silakan. Operator. Gojek. Tahu nggak? Admin Solo. Jangan, jangan, jangan.
Oh ini nge-lab. Padi sambil live. Padi sambil live. Tetep layar. Padi sambil live. Oh, Puas banget dia. Gila ketahuan. Oke, cukup ya selingannya ya. Senang kan tadi? Bahagia ya? bahagia. Oh iya, bener. Oke, udah senang semua kan, udah nggak ngantuk lagi. Di sini saya minta untuk kalian untuk berkomitmen. Coba dimulai dari kamu. Berkomitmen untuk tidak berjudi atau untuk melarang. Karena karena sekarang udah tahu ya kan itu ternyata nggak melulu tentang kayak itu harus dilakukan kayak ini gitu kan, ternyata taruhan juga termasuk ini visi kedepannya ada apa melakukan hanya taruhan apa itu nggak perlu apa itu besar ya. Menjawab Pak komitmen saya setelah kita melakukan bimbingan kelompok dengan kelompok kemudian yang pertama saya janji pada diri saya sendiri untuk tidak akan melakukan lagi yang namanya deposit itu judi. Untuk silakan lanjut. Kalau saya berkomitmen sih kayak menjauhi taruhan itu Pak, kan kayak sepengetahuan kayak aku gitu. Terus ya itu Pak. Oh iya benar. Jadi bangkrut. Silakan. Komitmennya biar tidak tergiur. Ya, Ya tidak. komitmen. Sama Dia sama ya. komitmennya tidak tergiur walaupun tergiur. Iya betul. Kerja. Sudah selesai. Sini saya minta untuk kalian menyampaikan kesan-kesan kalian selama mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Silakan. Ternyata judi itu sangat berbahaya Pak. Silakan. Ternyata dari sini kita tahu ya kalau misalnya taruhan baru itu apapun masuk judi dari besar. Ya. Jangan. Ternyata banyak orang Iya benar. Karena kan sekarang kan judi bukan hanya secara offline kan, sekarang online juga banyak. Jadi, oke. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, channel masing-masing, doa mulai. Selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.